Wow, gokil! Alhamdulillah akhirnya kabar super baik yang ditunggu-tunggu publik menghampiri timnas Indonesia. Info A1 dari sumber terpercaya dari Sekjen PSSI saat ini sedang bergerak cepat dan mengambil langkah super cerdas. PSSI saat ini sedang melakukan negosiasi dengan FIFA untuk mendatangkan bomber baru yang sangat disegani oleh Eropa. Bahkan FIFA sampai harus ban pemain ini karena dikhawatirkan akan membuat geger zona Asia akibat keganasannya. Siapakah bomber ganas yang dimaksud dan kira-kira apakah FIFA akan meloloskannya? Simak penjelasan lengkapnya hanya di sini. Wow, Indonesia dibuat geger dan fans timnas Indonesia terpecah belah. Erick Thohir akhirnya ungkapkan sudah punya keputusan bulat terkait Shin Tae-yong dan sudah menyiapkan langkah cerdik demi meloloskan Indonesia ke putaran final Piala Dunia. Layak untuk ditunggu kira-kira gebrakan apa yang akan diambil ketua umum tercinta kita ini dan dijamin lawan-lawan Indonesia selanjutnya akan dibuat ketar-ketir. Seperti apa langkah cerdik Bang ET ini? Penasaran? Simak video selengkapnya sampai akhir. Yes, alhamdulillah langkah super sensasional. Menyala Pak Erick Thohir. Seakan tidak rela dan tidak tinggal diam setelah Indonesia dipermalukan di Piala AFF 2024. Info A1 dari lingkungan PSSI menyebutkan saat ini Sekjen PSSI tengah melakukan langkah konkret dan negosiasi besar-besaran. Dikabarkan bukan hanya oleh Romeni yang akan segera bergabung dengan timnas Indonesia, tetapi ada beberapa nama super sensasional yang akan segera merapat dan sudah tidak sabar untuk bergabung dengan timnas Indonesia dan sesegera mungkin bisa melakukan TC untuk persiapan menghadapi laga selanjutnya melawan Australia dan Bahrain. Kira-kira siapa ya para pemain misterius yang dimaksud? Begini info lengkapnya. Wow, lagi dan lagi, gonjang-ganjing kembali menyelimuti timnas Indonesia dan diharapkan kabar kali ini bisa membawa angin segar untuk timnas Indonesia untuk dapat lolos ke putaran final Piala Dunia 2026. Salah satu pengamat sepak bola yang cukup nyentrik di tanah air yaitu Coach Justin menyebutkan dirinya punya info A1 mengenai pelatih selanjutnya yang akan menggantikan Shin Tae-yong dan menjadi nahkoda untuk membawa timnas Indonesia lolos ke putaran final Piala Dunia 2026. Cluenya pelatih tersebut berasal dari Belanda, ungkap Coach Justin. Apakah sosok yang dimaksud adalah Ronald Koeman atau bisa jadi Erik ten Hag mantan pelatih Manchester United? Sangat menarik untuk disimak siapa pelatih yang dimaksud. Begini berita lengkapnya. Yes. Alhamdulillah kejutan dan suntikan sangat berharga kembali menyelimuti timnas Indonesia. Dikabarkan pemain bintang Liga Inggris ini yaitu Jairo Riedewald saat ini sudah berada di Jakarta dan siap merampungkan proses naturalisasinya bersama timnas Indonesia. PSSI melakukan langkah super cerdik ini agar Jairo Riedewald bisa segera mengikuti TC dan beradaptasi cepat dengan strategi yang akan diterapkan oleh pelatih timnas Indonesia untuk mewujudkan misi lolos Piala Dunia 2026 jadi harapanku. Akankah Jairo Riedewald segera bergabung dan mewujudkan mimpi penggemar timnas Indonesia untuk melihat timnas kesayangannya tampil di putaran final Piala Dunia? Penasaran? Mari simak cerita lengkapnya sampai akhir. Yes, alhamdulillah. Kabar super ayem untuk fans garis keras Shin Tae-yong. Pasalnya, Erick Thohir menyatakan dukungannya dan menjamin kursi kepelatihan Shin Tae dijamin aman sampai Indonesia bisa lolos ke putaran final Piala Dunia.
Bahkan Erick Thohir telah berhasil melakukan negosiasi dengan FIFA untuk melakukan tanding ulang dengan Filipina karena disinyalir terdapat beberapa upaya licik yang dilakukan lawan untuk menyingkirkan Indonesia sehingga Indonesia masih berkesempatan untuk bisa melaju ke babak selanjutnya. Jadi keinginanku saat ini. Di sisi lain, Erick Thohir punya kabar gembira untuk Shin Tae-yong. Begini katanya. Yes, gokil. Para penggemar timnas Indonesia dijamin auto bangga dan terharu. Dikabarkan klub raksasa Eropa yaitu Real Madrid dan Manchester United saat ini tengah melakukan negosiasi dan akan membuat Eropa terkejut dengan rekor transfer di bulan Januari mendatang yang akan diberikan kepada duo bek timnas Indonesia saat ini. Bahkan Real Madrid dan Manchester United sudah melakukan kesepakatan dengan duo bek Indonesia ini dan menjamin akan menjadi starter di 11 pertama kedua tim tersebut. Siapakah duo bek timnas Indonesia yang dimaksud dan klub manakah yang sangat beruntung mendapatkan jasa kedua pemain terbaik ini? Simak ulasan lengkapnya hanya di sini. Sebelum lanjut ke pembahasannya, ayo like dan subscribe channel ini agar bisa lebih berkembang. Terima kasih bagi kalian yang sudah like dan subscribe. Timnas Indonesia menerima kabar baik jelang menghadapi Australia dan Bahrain dalam lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia Grup C. Pasalnya, salah satu penyerang naturalisasi asal Belanda yang sempat dilarang FIFA menegaskan bahwa dirinya siap untuk memperkuat skuad Garuda dalam dua laga krusial tersebut. Sesuai jadwal, Timnas Indonesia akan melakoni dua laga pada Maret 2025 dengan bertandang ke markas Australia pada 20 Maret dan menjamu Bahrain pada 25 Maret tahun depan. Saat ini tim besutan Shin Tae-yong itu bertengger di posisi ketiga pada klasemen sementara grup C dengan perolehan 6 poin dari 6 pertandingan. Menjelang pertemuan leg kedua nanti, pasukan Garuda mendapatkan kabar baik karena salah satu pemain naturalisasi asal Belanda siap memperkuat skuad. Sosok yang dimaksud adalah Ezra Harmrud Walian alias akrab dipanggil Ezra Walian, penyerang kelahiran Amsterdam, Belanda pada 22 Oktober 1997 silam. Striker Persik Kediri itu memiliki keturunan campuran Belanda-Indonesia dengan ayah Glenn Walian berasal dari Manado, Sulawesi Utara, dan ibunya dari Belanda. Setelah sempat membela Ajax Amsterdam Junior, Ezra Walian pernah bermain untuk klub-klub Belanda lainnya seperti Almere City hingga RKC Waalwijk. Ezra Walian pernah membela timnas Belanda U15 hingga U17. Akan tetapi dia resmi dinaturalisasi menjadi warga negara Indonesia dalam kurung WNI pada Mei 2017. Usai resmi menjadi WNI, Ezra Walian melakukan debut bersama timnas Indonesia senior pada laga persahabatan melawan Myanmar dalam kurung 21 Maret 2017. Namun siapa sangka FIFA pernah melarang Ezra Walian untuk membela timnas Indonesia U23 di kualifikasi Piala Asia U23 2020 pada Maret 2019. Striker Persik Kediri itu dilarang FIFA untuk membela timnas Indonesia U23 karena saat itu dikabarkan namanya masih tercantum di KNVB. Singkat cerita, FIFA pada akhirnya telah mengizinkan kembali Ezra Walian sepenuhnya untuk membela timnas Indonesia sejak 2021 silam. Baru-baru ini Ezra Walian mengatakan bahwa dirinya siap kembali memperkuat timnas Indonesia jelang melawan Australia dan Bahrain. Gimana menurut kalian, guys? Apakah Ezra Walian bisa memberi dampak positif dan membantu Indonesia lolos ke putaran final Piala Dunia 2026? Berikan pendapat kalian di kolom komentar.
Ketua Umum PSSI Erick Thohir sudah buat keputusan bulat soal Shin Tae-yong usai timnas Indonesia tersingkir dari Piala AFF 2024. Shin Tae-yong menjadi sorotan karena gagal mengantarkan timnas Indonesia lolos ke babak semifinal Piala AFF 2024. Timnas Indonesia tersungkur di peringkat ketiga klasemen akhir grup B dengan raihan 4 poin dari 4 pertandingan. Kekalahan skuad Garuda dari Filipina dengan skor 0-1 di Stadion Manahan, Solo membuat ambisi lolos dari fase grup menjadi sirna. Alhasil banyak kritik yang dilontarkan kepada Shin Tae-yong karena gagal memenuhi target PSSI untuk membawa Indonesia lolos ke semifinal. Bahkan beberapa supporter di media sosial meminta kepada PSSI untuk memberhentikan Shin Tae-yong sebagai pelatih timnas Indonesia. Terkait kinerja Shin Tae-yong selama Piala AFF 2024, Erick Thohir pun mengaku sudah memiliki keputusan bulat. Dia mengungkapkan bakal mengevaluasi kinerja pelatih asal Korea Selatan tersebut, sama seperti juru taktik lain di tim nasional. Pasti dia coach. Pasti dievaluasi, Coach Nova dievaluasi. Coach Indra saja dievaluasi. Di kontraknya ada, semua pelatih wajib dievaluasi, ujar Erick Thohir usai laga kontra Filipina. Secara keseluruhan, Erick menegaskan tidak ingin saling menyalahkan atas hasil buruk yang diraih tim Merah Putih. Menurut dia, semua harus dievaluasi lagi agar penampilan timnas Indonesia di kemudian hari bisa lebih baik lagi. Saya tidak bisa bicara per game, jadi saya harus evaluasi semua. Tidak mau salah-salahan karena kesalahan tidak hanya satu pihak. Kalau programnya bagus, pelatihnya bagus, pemainnya juga bagus, kata pria yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN itu. Gimana menurut kalian, guys? Apakah Shin Tae-yong masih layak dan mampu untuk membawa Indonesia lolos ke putaran final Piala Dunia? Penambahan pemain keturunan timnas Indonesia selalu menjadi perbincangan menarik bagi para supporter. Saat ini pemain naturalisasi memang cukup memberikan pengaruh positif untuk timnas Indonesia. Dengan adanya pemain-pemain Eropa tersebut, level permainan skuad Garuda menjadi semakin meningkat pesat. Sudah banyak nama-nama pemain yang merumput di Eropa kini memperkuat timnas Garuda. Terbaru ada nama Ole Romeni yang sudah dipastikan bakal segera bergabung dengan JITZES CS. Naturalisasinya dikabarkan tengah dalam proses PSSI. Namun seakan belum puas, banyak yang sudah penasaran dengan pemain keturunan lain yang kemungkinan akan dinaturalisasi PSSI. Baru-baru ini orang dalam PSSI Arya Sinulinga mengungkap info A1 soal kabar pemain naturalisasi timnas Indonesia. Jairo Riedewald yang selama ini ramai diperbincangkan oleh para penggemar menjadi salah satu yang disinggung. Arya Sinulinga menjelaskan bahwa kemungkinan proses naturalisasi Jairo mungkin masih berat. Bung Ropan yang menjadi bintang tamu kemudian menanyakan terkait Mauro Zijlstra. Pasalnya menurut rumor yang beredar, PSSI sudah dalam tahap mengurus berkas-berkas Mauro Zijlstra. Meski mengiyakan, Arya Sinulinga menekankan jika pihak PSSI tidak menjanjikan hal tersebut. Di sisi lain, ex-co PSSI itu ditanya kemungkinan menambah amunisi baru jika timnas Indonesia berhasil lolos ke Piala Dunia. Menurut Arya, apabila benar nantinya skuad Garuda bisa lolos, maka semua pendukung harus memiliki pola pikir seperti Erick Thohir. Selama ini banyak yang berpikir timnas Indonesia sudah cukup dengan komposisi pemain yang ada saat ini. Bahkan beberapa juga merasa tak tega apabila pemain-pemain yang berjuang sedari awal harus digantikan dengan pemain naturalisasi baru. Namun orang dalam PSSI itu menjelaskan jika masih menggunakan pola pikir seperti itu timnas Indonesia tak akan bisa berkembang. Apalagi Piala Dunia merupakan turnamen terbesar di dunia yang pesertanya tak main-main.
Menurutnya, Indonesia harus terus meningkatkan kualitas pemainnya jika ingin bersaing dengan negara-negara kuat di Piala Dunia. Gimana menurut kalian, guys? Apakah kalian yakin Indonesia bisa lolos putaran final Piala Dunia dengan skuad yang ada sekarang? Pengamat sepak bola Justinus Laksana menyebut PSSI harus mengganti Shin Tae-yong jika timnas Indonesia lolos Piala Dunia. Coach Justin sapaan akrab Justinus Laksana menyebut Shin Tae-yong tak cukup oke untuk mengangkat performa timnas Indonesia di ajang 4 tahunan tersebut. Apakah dia dalam kurung Shin Tae-yong sosok yang tepat meningkatkan level Indonesia main ke sana dalam kurung Piala Dunia? Menurut gua kalau timnas Indonesia lolos Piala Dunia, PSSI harus mengganti Shin Tae-yong. Kalau kita dalam kurung Indonesia mau perform di Piala Dunia, dia harus diganti, kata Coach Justin Senin dalam kurung 23 Desember 2024. Bukannya kehadiran pelatih baru membuat Ragnar Oratmangoen dan kawan-kawan harus beradaptasi? Coach Justin meyakini pelatih tak harus beradaptasi banyak jika PSSI menunjuk juru taktik asal Belanda sebagai suksesor Shin Tae-yong. Penyebabnya karena mayoritas pemain timnas Indonesia saat ini lahir dan besar di Belanda. Alhasil, Jay Itzes dan kawan-kawan sudah paham betul gaya permainan ala sepak bola negeri kincir angin. Coach Justin bahkan menyoroti pelatih asal Belanda, Arne Slot, yang tidak butuh adaptasi di Liverpool. Di musim pertamanya menangani Liverpool, Arne Slot langsung mengantarkan Liverpool memimpin klasemen sementara Liga Inggris, Liga Champions, hingga melaju ke semifinal Piala Liga Inggris 2024 hingga 2025. Kalau datengin pelatih Belanda, dia sudah tahu pemainnya, sudah tahu budayanya, sudah tahu komunikasinya. Contohnya Arne Slot dalam kurung bersama Liverpool, langsung nyetel, jadi langsung adaptasi, tegas pria berusia 57 tahun ini. Terlepas dari rumor di atas, Shin Tae-yong masih terikat kontrak bersama PSSI hingga 2027. Jika bertahan sampai akhir kontraknya, Shin Tae-yong masih akan memimpin timnas Indonesia di lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Piala Dunia 2026 dalam kurung, jika lolos, dan Piala Asia 2027. Seorang bintang Liga Inggris menyatakan ingin bergabung dengan timnas Indonesia meski sudah ditunggu oleh Suriname. Seperti diketahui, program naturalisasi timnas Indonesia sudah dijalankan oleh PSSI sejak beberapa tahun lalu. PSSI melakukan pendekatan terhadap sejumlah pemain keturunan di Eropa untuk mencari pemain yang berpotensi untuk dinaturalisasi. Keberhasilan program naturalisasi yang dilakukan PSSI terbukti dengan terciptanya prestasi demi prestasi yang dihasilkan oleh timnas Indonesia. Pemain keturunan Eropa beberapa waktu lalu telah memberikan kontribusi besar dalam membantu timnas Indonesia lolos ke Piala Asia U23 dan mendekati kesempatan untuk tampil di Olimpiade Paris 2024. Tak hanya itu, timnas Indonesia kini juga menjadi satu-satunya wakil ASEAN yang masih bertahan di kualifikasi Piala Dunia 2026. Bukan tak mungkin peluang untuk melaju ke Piala Dunia 2026 masih terbuka untuk timnas Indonesia dengan tim yang semakin kuat. Prestasi luar biasa itulah yang kemudian membuat pemain diaspora lain mulai menunjukkan minat untuk bergabung dengan timnas Indonesia. Salah satunya Jairo Riedewald, pemain keturunan Belanda Indonesia yang secara terbuka menyatakan minat untuk membela tanah leluhurnya. Kerabat Jairo Riedewald menyampaikan bahwa sang pemain sangat ingin bermain untuk tim Garuda. Di samping itu, Jairo Riedewald juga tengah didekati oleh Suriname untuk bermain bagi negaranya. Namun, sampai saat ini Jairo Riedewald belum dihubungi oleh PSSI.
Exco PSSI Arya Sinulinga menuturkan PSSI belum berencana untuk menaturalisasi Jairo Riedewald, pemain Royal Antwerp di Belgia yang 7 tahun merumput di Crystal Palace, termasuk di Premier League. Sejumlah spekulasi alasan muncul terkait Jairo Riedewald yang belum dihubungi oleh PSSI, termasuk karena banyaknya pemain timnas Indonesia di posisi gelandang. Ketua Umum PSSI Erick Thohir beri kabar gembira kepada Shin Tae-yong yang sedang bersedih usai timnas Indonesia tersingkir dari Piala AFF 2024. Mimpi timnas Indonesia menjadi juara Piala AFF 2024 pupus usai dikalahkan Filipina 0-1 di Stadion Manahan, Solo, Sabtu (21 Desember 2024) malam waktu Indonesia Barat. Kekalahan ini terasa sangat menyesakan bukan hanya bagi supporter, tetapi juga Shin Tae-yong yang sudah melewati 3 turnamen Piala AFF. Namun pelatih asal Korea Selatan tersebut tidak perlu bersedih karena Erick Thohir membawa kabar gembira untuk timnas Indonesia. Erick Thohir mengatakan pertandingan antara timnas Indonesia melawan Bahrain di kualifikasi Piala Dunia 2026 akan tetap berlangsung di Jakarta. Kepastian ini didapat usai Erick Thohir bertemu dengan Sekjen AFC, Datuk Winsor Paul John di Doha, Qatar beberapa waktu lalu. Sebelumnya, Federasi Sepak Bola Bahrain (BFA) mengajukan permohonan kepada FIFA agar laga kontra timnas Indonesia digelar di tempat netral. Hal ini merupakan imbas dari kontroversialnya pertandingan antara Bahrain melawan Indonesia di Bahrain National Stadium 10 Oktober 2024. Mereka khawatir keselamatan para pemainnya saat pertandingan melawan timnas Indonesia di Jakarta pada Maret 2025 mendatang. Namun fakta membuktikan, saat Indonesia menjamu Jepang 15-11 2024 dan Arab Saudi 19-11 2024, pendukung timnas Indonesia yang datang ke SUGBK Senayan Jakarta menunjukkan bahwa Indonesia adalah bangsa yang ramah. Tidak ada keributan, supporter Jepang dan Arab Saudi dengan tenang dapat nonton langsung di Stadion Kebanggaan Indonesia. Dua bek tengah timnas Indonesia berpotensi bermain dalam tim yang sama pada tahun depan jika kepindahan mereka terlaksana pada bursa transfer musim dingin ini. Skuad Garuda kini sudah memiliki banyak pemain top yang mampu berkarier di liga-liga top Eropa, bahkan ada yang di Italia dan Inggris. Bursa transfer musim dingin akan segera dibuka pada tanggal 1 Januari 2025 mendatang dengan kepindahan sejumlah pemain berpotensi terjadi. Kevin Dix dirumorkan bakal meninggalkan klub asal Denmark, FC Copenhagen, seiring dengan ketertarikan dari Borussia Mönchengladbach. Di Italia, Jay Itzes laris manis di bursa transfer seiring dengan kegemilangannya bersama Venezia. Namanya sudah dikaitkan dengan Torino sejak bursa transfer musim panas lalu, namun tidak ada kepindahan yang terlaksana. Jurnalis Gianluca Di Marzio membeberkan baru-baru ini bahwa agen yang mewakili Itzes juga berbicara dengan tim-tim dari Spanyol, Inggris, Prancis, dan Jerman. Tim Italia lainnya, Bologna, juga diketahui sedang memantau kapten timnas Indonesia itu, sebagaimana laporan dari jurnalis Nicolo Schira. Bologna adalah tim papan tengah di Serie A, namun mereka mampu menantang tiket ke Eropa dan bahkan mengklaim tiket ke Liga Champions pada akhir musim lalu. Mereka tampil di Liga Champions musim ini, namun hampir dipastikan takkan lanjut ke fase knockout setelah hanya meraih 2 poin dari 6 laga. Kendati begitu, Bologna tetap dikategorikan tim yang lebih besar ketimbang Venezia dan kepindahan ke sana akan termasuk sebuah kemajuan untuk karier Itzes. Jika jadi gabung Bologna, Itzes bisa saja bermain bersama bek timnas Indonesia lainnya, Mads Hilgers. Kabar Hilgers diminati Bologna sudah lebih dulu muncul pada awal bulan Desember ini, sebagaimana dilansir dari Transfermarkt.